Mimpi yang senyap, malam yang gelap. Ingatan yang tidak ingin diingatnya kembali menyerang dalam tidurnya. Lagi-lagi, Nika bermimpi kehilangan orang yang paling ia sayangi, ibunya. Di mimpinya, ia bernyanyi dengan indah. Namun, perasaannya tetap hancur. Ku tutup mata ini, terbaring lemah tubuhku. Teringat semua tentang mimpiku. Mimpi indah penuh tawa. Pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih. Teringat semua memori indah tentang riwayatku. Niko, bangun! Lu ngapain sih bangun gue? Masih jam 7 pagi loh. Kenapa? Lo terlambat sekolah. Masih baik gue bangunin lo. Kalau gue udah ketinggalin tuh di alam belaka. Oh iya, sekolah. Niko pun berlari menuju kamar mandi. Setelah selesai bersiap-siap, ia langsung menuju kamar adiknya. Sorry Valin, hari ini kau terlambat jadi gak bisa masukin Valin sarapan. Nih, ada roti buat Valin sarapan ya. Dimakan ya. Kau mau berangkat dulu ya. Hati-hati kok, aku sayang kok. Ya, kau juga sayang kamu. Niko merupakan anak pintar yang pendiam. Namun, dia jarang mengungkapkan perasaannya. Ia sangat menyayangi keluarganya, terutama sang adik yang sedang sakit parah, Valin. Niko pun meninggalkan Valin untuk pergi ke sekolah bersama Kalista, teman masa kecilnya. Saat sampai di tempat tujuan, ia dijumpai teman-teman yang kerap merundunginya. Dia tuh, sini gua datang. Anak Payanto. Woi Nick, mana PR gua? Woi Nick, kok diem aja, jawab dong. Biasa lah, emang kayak gitu kok anaknya. Budak apa bisu sih dia. Ada apa ya? Nah, gitu dong, dijawab. Lu masih ada utang PR sama gua cuy. Ada PR matematika, ekonomi, bahasa Indonesia. Kapan mau lu kasih? Oh, PR. Nih, ini buat matematika, ini bahasa Indonesia, sama ini ekonomi ya. Wow, tiga-tiganya udah kelar. Gak usah gua bayar lah ya. Kan lu orang kaya. Iya nih, jangan kayak monyet lah. Tapi sayang tau, masa hartanya segitu banyak dipakai buat biayain gede buat adiknya yang kayak mayat hidup itu. Ada Kalista. Mendengar namanya dipanggil Safir, Kalista langsung menarik lengan Niko untuk dibawa pergi ke kelas, menjauhi kedua perundung tersebut. Lo kalau kata-kata yang gitu bales dong. Jangan diem aja. Udah gue bilang berkali-kali tetap aja gak berubah. Lemah banget. Kok lu gitu sih? Iya, ngomongin adek lo emang kayak mayat hidup sih dia. Kerjanya bangun tidur. Kayak gak mikirin yang ngurusin. Aduh, kalau gue jadi lu sih. Menyerah, pasrah, puting beliung ke melawan, namun ombak kian datang dalam penat. Sudahlah, cemas, luapkanlah hatimu, lepas, berhenti menahan rasa yang hilang arah. Bunga akan bermekar jika kau tidak tahan. Terbangkan badai, turunkan salju, keluarkan nafasmu. Lepaskan semua, jangan kau timbuk saja, berhenti menahan dirimu yang telah lelah. Hati Niko hancur. Benar perkataan Kalista, bahwa semua akan lebih baik jika ia meluapkan semua amarahnya. Tetapi, Niko tidak bisa melakukan itu karena adik kesayangannya. Ia ingin sekali meluapkan emosi pada saat itu, karena tidak suka bagaimana sahabatnya memaksa perasaannya. Niko pun sekali lagi meredam amarah. Ya, beginilah kehidupannya setiap hari. Namun,
Hari ini jauh berbeda dari biasanya. Pada saat pulang sekolah, Koko udah pulang. Kok telat? Kenapa nggak beritahu Valin? Valin udah nungguin loh. Hai Valin, sorry ya tadi Koko pulangnya agak telat, soalnya beli perlengkapan buat sekolah dulu. Terus juga Koko nggak ngabarin Valin, soalnya handphone Koko lagi rusak. Koko mah gitu. Kenapa nggak bilang Valin? Jahat banget. Padahal Valin kan mau main sama Koko. Sorry Lin, Koko lagi capek banget. Nanti aja ya mainnya Lin. Sekarang ayo main kok. Masa Valin udah nunggu Koko seharian, masa dicuekin? Koko capek banget Lin. Nanti aja ya. Please, ayo dong kok. Lin, Koko serius. Koko lagi capek banget. Koko lagi mau sendiri. Koko jahat. Valin dipenuhi amarah berlari menuju kamarnya dan membanting pintu setelah masuk. Valin pun mengunci dirinya di dalam kamar. Lin, Valin. Bukain pintunya Lin. Lin, Valin. Koko serius. Namun, tak ada sautan sama sekali dari dalam kamar. Nico yang mengkhawatirkan adiknya pun memutuskan untuk menendang pintunya. Valin. Pada saat ia masuk, Nico pun terkejut melihat Valin tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Lin, bangun Lin. Ayo Lin, Koko di sini Lin. Lin, Valin. Bangun Lin. Lin. Karena panik, Nico pun menelpon ambulans dan Valin dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Bisa-bisanya di sini ketemu si Niko. Mana Pak Yanto nih? Oh ini, gue minta PR gue lagi dong. BTW, mana si mayat hidup punya lo itu nih? Bisa-bisanya lu berdua di sini cuman buat ganggu gua. Gila. Udah berani ngelawan lo. Ngelunjak sekarang. sementara Nico sibuk beradu mulut, Valin pun dibawa ke ICU. Sayangnya, Nico tidak menyadari hal itu. Koko. Lu berdua masih aja ngehina adek gue yang lagi sakit. Lu lihat kondisinya. Dia lagi sakit parah. Dan lu berdua masih aja ngehina adek gue. Gue gak peduli lu berdua ngehina gue separah apa. Gue gak peduli. Tapi gue gak akan terima kalau lu berdua sampai ngehina adek gue. Gue gak terima. Karena perkalian di tempat, Nico menuju ruang ICU tanpa terpisah terlebih dahulu dengan sang kakak. Ternyata, ini merupakan terakhir kalinya Valin melihat wajah sang kakak. Karena perjalanan hidupnya di dunia telah tuntas. Udara dipenuhi dengan ketegangan dan air mata. Jika dia tidak menghabiskan waktunya untuk bertengkar, jika dia bisa pergi sedikit lebih awal, mungkin saja Valin tidak akan pergi begitu saja. Ketika Nico berpikir hidup sangat buruk karena adiknya baru meninggalkannya, ia pun mengangkat suara. Tuhan, kenapa sih Tuhan ngambil semua orang yang saya cintai dari saya? Kenapa sih Tuhan ngambil Valin? Tuhan ngambil Mama? Kalau emang saya buat salah sama Tuhan, mending ambil aja saya sekalian. Kalau begini caranya, sama aja kayak Tuhan bunuh saya secara perlahan. Saya belum siap kehilangan Valin, Tuhan. Belum siap. Nico berkata pada dirinya sendiri sambil memegang tangan Valin. Dan pada saat itu juga, air mata mulai jatuh dari mata Nico, seperti salju yang tak kunjung berakhir. Beberapa hari setelah Valin meninggal, hidup Nico berjalan seperti biasanya. Kalista yang mengetahui bahwa adik Nico telah tiada pun merenung dan menyesal. Kalista juga menasihati dan memberitahu Giovanni serta Xavier bagaimana kondisi keluarga Nico. Mereka berdua pun akhirnya bersepakat untuk meminta maaf kepadanya. Saat semua tahap pelajaran telah selesai, Nico masih berhenti di dalam kelas dan bersiap untuk pulang. Tiba-tiba, Kalista
Giovanni dan Xavier pun datang untuk meminta maaf dan menyesal sambil membungkuk karena perbuatan yang mereka lakukan. Sorry ya bro, gue udah ngata-ngatain lu sama adek lu. Meskipun gue bercanda, tapi gue tahu gue udah kelewatan. Ya maaf ya, meskipun gue selalu ngata-ngatain lo, tapi gue juga tahu itu gue udah kelewat batas. Sorry ya. Gue juga sorry ya, gue selalu kasar ke lo. Meskipun sebenarnya gue peduli, tapi gue terlalu kasar. Meskipun kalian udah minta maaf pun, udah terlambat. Adek gue, satu-satunya yang gue sayang, udah gak ada, udah meninggal. Terus bisa apa? Gue bisa apa? Mau gue maafin lu berdua pun gak bisa nolong apa-apa. Adek gue udah mati, gak akan bisa hidup lagi karena maaf lu berdua. Nico pun lari dari kelas sampai keluar sekolah. Kalisa yang melihatnya pun mengajar Nico. Sedangkan Xavier dan Giovanni tidak berani bergerak sedikit pun. Kalisa yang mengajar Nico pun tiba-tiba terjatuh dan Nico berhenti berlari. Au! Kenapa? Kenapa lu masih ngikutin gue? Gue masih peduli sama lu. Sorry kalau emang lu gak tahan dengan cara gue, tapi kalau lu begini terus, gimana lu mau berubah? Lu kira ini salah siapa? Gue tau ini salah kita bertiga. Kita juga nyesel. Nyesel? Percuma. Yang udah terjadi gak akan bisa balik lagi. Yang udah hilang juga gak akan bisa balik lagi. Hari esok, hari lusa, dan hari-hari setelahnya, Nico tidak masuk sekolah. Ia memakai waktu sekolahnya untuk pergi ke taman kota tempat ia bermain saat kecil. Sampai suatu hari, Nico berhenti melangkah karena genggaman tangan seorang kakek. Ia terkejut karena hampir tertabrak mobil saat ingin menyeberangi jalan. Tetapi, berkat sang kakek tersebut, ia selamat. Aduh nak, makanya hati-hati. Saya kaget kamu nyebrang beda arah. Kalau nggak kamu udah tabrak bu. Untung saya cuma tangkep bu. Kalau nggak kamu udah ketabrak. Makanya lain kali hati-hati ya nak. Sang kakek pun meninggalkannya. Saat itu juga, Nico sadar bahwa walaupun terkadang hidup menyakitkan, Tuhan masih menunjukkan belas kasihan dan anugerah kepadanya. Tuhan jelas memberi petunjuk bahwa masih ada tujuan yang seharusnya dipenuhi dalam hidup. Nico pun ingin mengulang semuanya dari awal, dengan datang kepada Tuhan, mengamputi temannya, dan terus maju dari masa lalu pahitnya. Dikutip dari Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan padamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Lihatlah betapa rapuhnya kita memilih untuk diam berubah bahasa. Dulu disebutkan polos adanya, kini dihujat sebagai penjahatnya. Menerima realita lah caraku untuk dapat terus maju. Jujur aku bingung pada dirimu. Berhenti saja pun kau tidak mau. Kini kau berada di garis depan, tinggalkan semua tanpa harapan. Semuanya melambaikan tangan untuk saling menyelamatkan. Mengacukannya jadi bodohlah saja. Tak ada satupun peran yang dapat kuperankan kembali. Kini ku mencoba untuk berjuang, menjaga baik harapan. Meskipun terkekang, akan ku terus menerjang. Saat semacam ini seharusnya lebih dramatis lagi. Kamu gas-gas terus bernafas dan jangan langkah lepas. Satu kesempatan pertaruhkan semuanya. Kamu pasti laluinya di dalam dramaturgi ini. Di dalam dramaturgi